Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa sholatu wassalamu alaiki ala nabiyil asyril halaiki Muhammadi wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil irabi. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai mata kuliah tafsir tematik yang berkenaan dengan etika. Pada kali ini kami mengangkat judul atau tema tentang edukasi estetika dalam etika, tepatnya pada tafsir Al-A'raf ayat 26 dan juga 27. Baiklah, langsung ke pembahasan pertama tentang pengertian, kemudian teks atau redaksi Al-Quran tersendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran para mufassir, kemudian seputar libas atau pakaian, dan yang terakhir mengenai penerapan pada kehidupan. Yang pertama tentang pengertian. Jadi biasanya kalau memang membahas suatu memang diawali dengan pengertian, karena hal tersebut merupakan hal yang paling penting, sebagaimana ucapan dari Aristoteles, seorang bapak logika, mengatakan bahwasanya ketika kita ingin menguasai suatu pembahasan, maka hendaklah kita hal yang pertama yang penting untuk kita ketahui adalah suatu definisi, karena dengannya kita dapat mampu untuk mendeskripsikan, mempetakan, dan juga mengkonsepkan kemana arah dan jalur pembahasan itu berjalan. Dan hal senada juga dikatakan oleh filsuf Al-Farabi. Jadi hal yang harus kita ketahui adalah suatu definisi. Kenapa? Karena suatu definisi atau pengertian akan mengarahkan kita pada jami' mani', menurut Al-Farabi begitu. Karena dengan jami' mani' kita mengetahui batasan-batasan secara universal dan batasan-batasan secara aksidensial, itu secara khusus. Baiklah, pengertian dari judul kami mengenai materi kami, yaitu edukasi estetika dalam etika. Edukasi, apa itu edukasi? Edukasi adalah sebuah pembelajaran yang mana bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada seorang dan mewujudkan sebuah karakter yang lebih baik. Jadi kita sudah mengetahui pengertian dari edukasi, bahwasanya setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter untuk menjadi lebih baik atau untuk menjadi lebih progresif, itu dinamakan dengan edukasi. Kemudian pengertian mengenai estetika. Apa itu estetika? Estetika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dan juga membahas tentang keindahan. Jadi suatu yang indah itu dinamakan dengan estetik. Kemudian yang mana satu keindahan tersebut dapat terbentuk
Jadi yang namanya keindahan kan harus terbentuk. Artinya kita mengetahui bagaimana suatu hal tersebut kita sebut indah. Misalkan kita melihat teman kita atau orang lain menggunakan baju baru atau mempunyai Android baru, kita akan ketika melihat teman kita menggunakan baju baru, kita kan punya gambaran. Kita punya gambaran tentang hal yang baru. Yang mana biasanya hal yang baru, baju baru biasanya ya identik dengan suatu yang bagus yang juga indah. Ya, kita akan punya gambaran bagaimana suatu itu kita katakan indah. Kemudian estetika itu juga harus kita sadari dan kita rasakan. Jadi kita bukan hanya mengetahuinya, tapi kita menyadari bahwasanya hal tersebut merupakan suatu yang indah. Jadi misalkan kita pergi jalan-jalan ke puncak, misalkan ke gunung, melihat pandangan alam yang membentang begitu indahnya, itu kan kita menyadari bahwasanya apa yang kita lihat mengenai alam tentang suatu gambaran keindahan, jadi kita menyadari bahwasanya alam itu indah. Jadi itu disebut dengan estetika. Kemudian melanjut pada etika. Etika itu apa? Etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang berkenaan atau berkenaan dengan suatu yang baik atau buruknya tingkah laku tersebut. Jadi etika itu adalah perbuatan, yang mana perbuatan itu akan dinilai baik atau buruknya. Contohnya kita melihat teman atau orang lain makan sambil berjalan atau minum sambil berjalan. Makan sambil berjalan itu kan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh teman kita ataupun orang lain. Jadi di dalam perbuatan itu kita akan menilai baik enggaknya perbuatan tersebut. Makan atau minum dilakukan sambil berjalan. Jadi kita dapat menilai hal tersebut. Etis enggak makan sambil berjalan atau minum sambil berjalan gitu. Jadi itu yang disebut dengan etika. Kemudian kita masuk pada pembahasan teks atau redaksi Al-Qur'annya. Ya, kami di sini mengangkat judul atau tema edukasi estetika dalam etika berlandaskan dengan tendensi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 dan juga 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yurikum huwa wa qabiluhu man haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagi dirimu.
Tetapi pakaian takwa, ketakwaan, itulah yang lebih baik-baiknya pakaian. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi pada ayat ke-26 tersebut, jadi ada sebuah edukasi yang Allah ajarkan pada makhluknya, yaitu manusia. Ajarkan bagaimana? Yaitu mengenai pakaian untuk menutupi auratmu dan juga sebagai perhiasan bagimu. Nah, di sini ada nilai edukasinya, yaitu Allah mengajarkan kita untuk menutupi aurat. Aurat merupakan suatu, kalau dalam perspektif, dalam ditinjau dari segi fikihnya, aurat adalah suatu yang haram untuk dilihat dan wajib untuk ditutupi. Itu secara menurut perspektif fikih, dalam bidang fikih. Sedangkan aurat secara bahasa atau secara etimologi itu diambil dari kata awiroh ya'waru auratan, sebagaimana yang kami paparkan dalam makalah. Jadi aurat itu secara bahasa adalah suatu yang kita pandang. Jika kita pandang, itu akan membahayakan pada panca indera penglihatan kita. Itu membahayakannya, akan membuat panca indera itu akan mengalami kerusakan. Itu oleh karena itu ada edukasi dari Allah untuk bagaimana mengajari makhluknya menutup aurat tersebut, menutup bagian anggota-anggota badan yang telah ditentukan oleh syariat, yang telah ditentukan batasan-batasannya untuk ditutupi, agar yang pertama, agar aib-aib atau celah yang berada pada aurat tersebut itu tertutupi. Di sanalah letak atau bentuk estetikanya. Jadi andaikan manusia itu tidak menutup auratnya, seperti halnya pada zaman purba dahulu, manusia belum mengenal yang namanya pakaian. Jadi aurat dibiarkan saja terbuka. Akhirnya kan kalau kita ilustrasikan, manusia pada zaman purba dahulu belum mengenal yang namanya pakaian. Itu kan kita melihatnya ya risih gitu. Jadi anggota badan dibiarkan begitu saja tanpa adanya penutup. Oleh karena itu Allah mengajari untuk menutup hal yang tidak enak dipandang tersebut. Nah, di sanalah bentuk estetika yang Allah ajarkan. Melalui apa? Melalui bungkus yang namanya etika. Nah, etika ini baru yang berkenaan dengan baik buruknya perbuatan tersebut. Karena pada waktu zaman purba itu merupakan, kita sudah mempunyai gambaran bahwasanya membuka aurat seperti halnya pada zaman itu merupakan suatu yang tidak baik atau tidak enak untuk dipandang. Kemudian Allah mengajarkan untuk menutup hal tersebut, menutup celah-celah tersebut. Otomatis itu merupakan suatu edukasi dari hal yang tidak baik atau hal yang negatif menuju hal yang positif, yaitu tingkah laku yang baik. Oleh karena itu kami mengangkat judul ini sesuai pemahaman dari kami bahwasanya melalui ayat ini Allah telah mengajarkan manusia untuk bertingkah laku dengan nilai atau norma estetik dalam hal tersebut, yaitu nilai keindahan, yang mana keindahannya terletak pada menutup sesuatu yang tidak enak atau tidak layak untuk dipandang, yaitu aurat. Kemudian pada ayat yang ke-27 yang artinya wahai anak cucu Adam,
Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sungguhnya dia setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi pada ayat berikutnya surat Al-A'raf ini menceritakan, jadi setelah adanya edukasi yang sebelumnya dari ayat 26 diajarkan bahwasanya Allah telah mengajarkan, telah menurunkan yang namanya pakaian. Pertama pada ayat sebelumnya akan dijelaskan bahwasanya pakaian sebagai penutup aurat dan untuk perhiasan bagi diri manusia. Dan juga dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwasanya pakaian yang paling baik adalah ketakwaan itu tersendiri. Kemudian setelah adanya edukasi mengenai estetika dalam etika tersebut, yaitu lebih tepatnya pada pembelajaran keindahan pada etika dalam menutup aurat atau berpakaian, itu kan sebuah edukasi. Kemudian Allah dalam ayat selanjutnya menjelaskan tentang historis mengenai ibu bapak kita, yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa, mengajari bahwasanya historis diturunkannya, historis diajarkannya pakaian itu dimulai sejak Nabi Adam dan juga Siti Hawa diciptakan, yang mana pada ayat 27 ini Allah menceritakan bahwasanya janganlah sampai kita tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jadi kita flashback lagi pada pelajaran dan juga materi, dan juga kita angan-angankan mengenai cerita Nabi Adam dan juga Siti Hawa yang ditipu oleh setan ketika berada di surga. Itu ditipu dengan apa? Ditipu untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan, sehingga setan membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar ketentuan tersebut sampai menanggalkan pakaian keduanya untuk melihatkan kedua aurat dari keduanya. Dan dari sanalah ada ide dasar dari manusia. Ketika pakaian dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa tertanggalkan, ada ide dasar yang mana ide itu diajarkan oleh Allah. Ide dasarnya apa? Yaitu menutupi auratnya, karena aurat tersebut merupakan selain sebagai celah dari manusia tersebut, dan juga aurat itu merupakan suatu yang memalukan untuk dilihat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memakai pakaian, kemudian pakaian kita lepas, kita kan malu. Dari sifat malu tersebut ada ide dasar untuk menutupinya. Ide dasarnya kita menutupi dengan apapun hal tersebut, baik itu dengan tangan, baik itu dengan sesuatu yang berada di samping kita. Dan itu juga telah diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam ketika di surga tersebut. Ketika di surga, Nabi Adam dan Siti Hawa tertanggalkan pakaiannya. Mereka mempunyai ide dasar bagaimana untuk menutupnya. Pada saat itu Nabi Adam menutupinya dengan mengambil daun-daun yang berada di pohon-pohon, menutupi aurat dari Nabi Adam. Jadi di sanalah setelah Allah menjelaskan pada ayat 26 pembelajaran, edukasi
pendidikan mengenai keindahan yang terdapat dalam etika atau tingkah laku yang berada dalam Islam. Jadi kita memahami suatu etika atau suatu tata krama atau suatu adab atau suatu moral itu tidak hanya memahaminya secara dogmatis. Kita memahami suatu tersebut melihat dari, kalau bahasa itu melihat dari kegunaannya atau nilai-nilai yang terkandung dalamnya, yaitu nilai keindahan. Jadi kita akan mengetahui bahwasanya akhlak yang diajarkan itu mengandung nilai estetik, keindahan. Kemudian kita melanjut pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai tafsiran para mufassir. Pada pembahasan kali ini, pada tema kami, edukasi estetika dalam etika, pada surat Al-A'raf ayat 26 dan juga 27, kami ngambil dua pendapat, dua mufassir yang menurut kami sangat mendukung untuk mentafsirkan ayat tersebut. Yang pertama yaitu tafsir At-Tabari. Ini merupakan tafsir buah karya dari Imam At-Tabari yang merupakan dari karya non lokal. Kemudian tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar merupakan buah karya dari Buya Hamkah yang merupakan karya dari lokal tersendiri, yaitu dari Indonesia tersendiri. Baik, dalam tafsiran At-Tabari, kata atau diksi warisan pada ayat 26 tersebut diartikan sebagai perhiasan, aksesoris, pakaian, kecantikan, dan juga keindahan. Jadi menurut tafsir At-Tabari, yang disebut dengan kata warisan itu sebagai aksesoris, perhiasan, pakaian, kecantikan, dan juga keindahan. Sedangkan bagaimana menurut tafsir Al-Azhar? Yaitu menurut tafsir Al-Azhar, warisan diartikan sebagai perhiasan dan juga bulu burung merak. Jadi asal mula secara leksikal, secara etimologi, warisan itu arti asalnya, sesungguhnya itu adalah burung merak, yang mana merupakan keindahan pada burung itu sendiri. Jadi warisan, kata asalnya, arti sesungguhnya itu adalah burung merak. Kenapa Al-Quran mengambil kata atau bahasa diksi menggunakan bulu merak? Karena ini akan bersambung, ada kaitannya pada sejarah pakaian nanti. Yaitu kenapa bulu merak? Karena bulu merak tersendiri merupakan suatu keindahan, suatu estetik bagi merak itu tersendiri. Jadi kan kita mengetahui bahwasanya kita melihat merak itu indah, itu mempunyai nilai estetik karena berdasarkan bulu merak yang berada pada badannya. Dari sanalah kenapa Al-Quran memakai kata warisan, karena di sini kalau dalam balaghahnya kan ada sisi majas litashbih gini, majas hipotesa mengenai tasbih, penyerupaan dalam apa? Yaitu penyerupaan dalam segi nilai keindahan yang berada pada bulu merak. Coba kita bayangkan, kita ilustrasikan, bulu merak atau merak itu tidak ada bulunya, indah enggak? Mempunyai nilai estetik enggak? Jadi kan enggak. Jadi sama halnya seperti
manusia yang diajarkan, diedukasi melalui pakaian. Jadi seperti itu. Kemudian pada selanjutnya yaitu libas taqwa. Di dalam tafsir At-Tabari, libas taqwa selain menunjukkan pakaian rohani, juga menunjukkan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa ketika hari kiamat nanti, yaitu berupa amal soleh, akhlak yang baik, dan ketakwaan itu sendiri. Jadi dalam tafsir At-Tabari menjabarkan kata libas taqwa itu sebagai selain menunjukkan pakaian rohani, kata lain, penjabaran lain dari libas taqwa adalah pakaian yang nanti akan dikenakan oleh orang-orang yang beriman. Dikenakan kapan? Yaitu dikenakan ketika hari kiamat. Yaitu pakaiannya berupa amal-amal soleh, akhlak yang baik, dan juga ketakwaan itu tersendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pakaian yang nanti akan dipakai oleh orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana menurut pendapat, perspektif, pemahaman di dalam tafsir Al-Azhar mengenai libasut taqwa, yaitu libasut taqwa menurut tafsir Al-Azhar, yaitu pendapatnya Buya Hamkah, adalah pakaian rohani atau pakaian yang digunakan untuk memperindah jiwa atau rohani bagi pemakainya. Jadi selain pakaian rohani atau pakaian yang digunakan untuk memperindah jiwa, jadi orang tersebut menurut diksi kata ini libas taqwa dzalika khair, kan menurut pemahaman dari tafsir Al-Azhar bahwasanya manusia itu indah, itu bagus, itu ganteng atau cantik itu secara dohirnya, tapi ada hal yang lebih cantik, ada hal yang lebih ganteng, ada hal yang lebih indah dan lebih bagus, yaitu apa? Yaitu pakaian yang digunakan secara rohani, yaitu ketakwaan itu tersendiri. Jadi makanya kan ada kata-kata, ada istilah atau ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kesopanan itu lebih tinggi nilainya ketimbang kepintaran. Jadi kesopanan. Jadi itu kan merupakan istilah atau peribahasa yang diungkapkan bahwasanya sebaik-baiknya hal merupakan dinilai dari perspektif rohani, bagaimana orang itu bertingkah laku, bagaimana orang itu beretika. Barulah hal tersebut yang akan dinilai sebagai hal yang estetik. Jadi bukan hanya secara dohiriyah, tapi secara batiniah, bagaimana orang itu beretika. Kemudian melanjutkan pada seputar libas. Jadi mengenai putar libas atau pakaian, dari sejarah atau historis, pakaian dinamakan siap atau sahub karena merupakan ide dasar adanya bahan-bahan pakaian untuk dipakai. Pendapat ini menurut Ar-Rawib yang merupakan pakar bahasa Al-Quran. Jadi kan tadi dijelaskan bahwasanya pada ayat 20 ya, pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya ide dasar manusia untuk menutupi auratnya itu telah Allah ajarkan, telah Allah edukasikan ketika Nabi Adam dan juga Siti Hawa tertipu oleh setan, sampai-sampai pakaian dari keduanya tertanggalkan. Dari sana Allah mengajarkan untuk menutupi aurat mereka. Nah, di sanalah letak ide dasar bagaimana
ketika aurat itu terbuka, adanya ide dasar untuk menutupinya. Kemudian yang kedua, ide dasar manusia tentang dirinya ini berdasarkan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20 dan juga 22. Jadi ayatnya yang lebih spesifik menggambarkannya ini. Jadi ide dasar tersebut telah Allah gambarkan juga pada ayat sebelumnya dan juga sama pada surat Al-A'raf, yaitu ayat 20 dan juga 22. Jadi ketika setan berhasil menipu, memperdaya Nabi Adam untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah, mana ketika melanggar pakaian keduanya itu tertanggalkan. Di sanalah ketika tertanggalkan adanya ide dasar untuk menutupi aurat, yaitu diceritakan dalam ayat tersebut. Nabi Adam mengambil daunan yang berada di pohon untuk menutupi auratnya. Kemudian pengertian libas atau pakaian. Libas adalah pakaian lahir dan juga batin. Jadi kenapa di dalam Al-Quran tadi surat Al-A'raf ayat 26 itu memakai kata atau diksi libas? Karena libas ini merupakan pakaian yang cakupannya itu luas, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 26 tersebut, yaitu untuk menutupi aurat dan juga sebagai perhiasan, dan sebaik-baiknya pakaian adalah ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi Al-Quran memakai diksi libas karena libas cakupannya itu sangat umum, sangat luas gitu. Kemudian ada sinonim dari kata libas, yaitu saub. Saub atau siap adalah pakaian secara dohir. Jadi saub itu lebih umum, lebih pada pakaian yang secara tampak itu secara pengertian. Kemudian kita lanjut pada fungsi dan syarat pakaian dalam Islam. Jadi kami melangkumnya ada 5 secara garis besar. Yang pertama, fungsi dan syarat pakaian dalam Islam. Yang pertama, sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh. Sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh. Jadi pada ayat 26 tadi kan telah jelaskan bagaimana Allah mengajarkan, mendidik dan mengedukasi manusia untuk menutup auratnya dan sebagai pelindung tubuh, yaitu kita sadari bahwasanya pentingnya pakaian ketika untuk menutupi, melindungi tubuh kita. Misalkan contoh, kita berada pada cuaca ekstrim, sebagaimana bulan-bulan terakhir ini, misalkan cuaca ekstrim, hujan, tubuh kita akan kedinginan. Ketika tubuh kita kedinginan, kita akan membutuhkan pelindung untuk melindungi tubuh kita, yaitu pakaian. Dan juga kenapa sebagai penutup aurat kan telah dijelaskan tadi bahwasanya aurat dalam segi fikih adalah suatu yang haram untuk dilihat dan wajib untuk ditutupi, itu dalam segi fikih. Dan aurat batasannya telah ditentukan di dalam syariat, yaitu ketika laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, dan ketika perempuan auratnya seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan juga wajah. Jadi aurat juga secara bahasa kan tadi merupakan celah atau aib bagi seorang tersebut, itu dinamakan aurat.
Kenapa dengan celah? Karena juga dalam kamus Al-Munjid bahwasanya aurat itu merupakan suatu yang ketika dipandang itu membahayakan pada mata. Kenapa? Karena ketika ini ya sedikit cerita, ini ada analisis, ada pembuktian bahwasanya aurat ketika dilihat oleh panca indera mata, penglihatan oleh mata, yang mana ketika mata melihat aurat tersebut akan mengirimkan gambaran tersebut pada otak. Ketika otak menerima suatu yang negatif, melihat aurat, aib-aib, otak ini akan mengeluarkan cairan negatif, yang mana cairan ini nantinya akan membahayakan pada otak. Kenapa? Karena ketika otak terpenuhi, kebanyakan otak banyak menerima transferan dari penglihatan berupa hal-hal yang negatif, aurat tadi. Jadi otak ini akan mengecil dan mengerdil, dan oleh karena itu kebanyakan orang yang mengalami hal demikian akan mengalami kesulitan berpikir, akan mengalami kesulitan untuk mengingat dan juga menghafal. Hal ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan dan juga dokter, utama dokter muslim. Dan perlu diketahui juga bahwasanya penelitian ini bukan hanya sekedar penelitian dan juga konsep belaka, kan, tetapi kita ketahui sendiri bahwasanya di dalam syairnya, di dalam syair Imam Syafi'i kan telah menceritakan di dalam syairnya bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengalami hal demikian. Itu ketika Imam Syafi'i tidak sengaja melihat aurat, yaitu betis dari seorang perempuan. Bahkan dalam riwayatnya itu mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak sengaja melihat separuh betis dari perempuan. Ketika hal tersebut dilihat oleh Imam Syafi'i, bahkan kan tidak sengaja padahal. Jadi Imam Syafi'i mengalami keburukan atau mengalami kemerosotan kualitas menghafalnya. Kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i kan menghafalnya ya luar biasa. 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 8 tahun sudah hafal Muwatta dan selainnya. Ketika Imam Syafi'i gitu, Imam Syafi'i lantas berkonsultasi pada gurunya, yaitu Syekh Imam Waqi, yang mana kita ketahui diceritakan oleh Imam Syafi'i dalam ceritanya melalui bentuk syair, syakautu ila waqi'in ila suifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi. Saya berkonsultasi, artinya saya berkonsultasi pada Syekh Waqi, itu guru saya, mengenai jeleknya atau buruknya hafalan saya. Kemudian apa kata gurunya? Kata guru saya dihimbau untuk menghindari yang namanya perbuatan maksiat, yaitu tadi melihat aurat. Jadi telah Imam Syafi'i sendiri mengalami hal tersebut, bahwasanya ketika melihat aurat, otak itu akan mengalami sedikit gangguan, begitu gangguan berpikir, susah untuk berpikir, susah untuk mengingat, dan susah juga untuk menghafal. Oleh karena itu, aurat yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya wajib untuk ditutupi dan haram untuk dilihat. Kenapa? Karena merupakan sebuah aib atau celah pada diri seorang. Itu Allah ajarkan, Allah edukasikan dengan apa? Dengan etika. Etikanya apa? Etikanya bernilai estetika, yaitu
menutup suatu yang tidak baik atau tidak enak untuk dipandang. Dalam bungkus apa? Dalam bungkus menggunakan pakaian secara Islami yang telah ditentukan batas-batas aurat dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ya, lanjut pada fungsi dan syarat pakaian dalam Islam yang kedua. Yaitu pakaian merupakan perhiasan. Jadi pakaian itu merupakan perhiasan. Kan tadi dalam surat pada ayat 26 tadi juga sebagai pakaian untuk perhiasan. Kenapa? Karena kan tadi dijelaskan oleh tafsir Al-Azhar bahwasanya warisan selain juga merupakan hiasan, asal katanya adalah bulu merak. Kenapa bulu merak? Hal ini terjadi atau dialami oleh orang-orang ketika zaman dulu, pada zaman-zaman kerajaan, yaitu di India, di Jerman, dan juga di Amerika. Pada orang-orang dulu memakai pakaian yang sangat indah yang terbuat dari bulu merak dan juga ada dari bulu-bulu burung yang lain. Jadi mereka memakainya dilambangkan sebagai suatu yang estetik, suatu yang indah. Jadi pada saat itu dipakai oleh seorang raja, seorang menteri, dan juga orang-orang yang punya kemampuan untuk menggunakan hal yang indah tersebut. Dan juga yang ketiga, sebagai penunjuk identitas. Jadi sebagai penunjuk identitas. Jadi masih nyambung pada cerita tadi, bahwasanya orang-orang kerajaan India, Jerman, dan juga Amerika pada saat itu yang menggunakan pakaian tersebut hanya orang-orang yang berasal dari golongan raja-raja, menteri-menteri, dan juga orang-orang yang mempunyai kekayaan. Jadi kan merupakan identitas. Orang ini merupakan, jadi kan kita dapat mengetahui identitas dari seorang salah satunya dengan melihat pakaiannya. Jadi fungsi pakaiannya di sana. Jadi ada segi estetik atau keindahan yang juga kita dapat ambil. Kemudian yang keempat, yaitu pakaian dalam Islam juga disarankan tebal. Tebal ini kita artikan bukan menggunakan tolak ukur atau barometer dengan tebal menggunakan angka nominal, sentimeter, meter, bukan begitu. Yang dimaksud tebal dalam Islam yaitu barometernya adalah sekiranya tidak tembus pandang. Jadi sekiranya pakaian itu sudah cukup untuk menutupi aurat anggota tubuh, itu sudah dikatakan sebagai cukup, dikatakan sebagai tebal. Oleh karena itu, meskipun tebal tapi tetap tembus pandang, itu tetap tidak diperbolehkan, tidak mencukupi kriteria yang disebutkan di dalam kriteria pakaian dalam Islam. Kemudian yang kelima, yaitu tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi syarat yang selanjutnya yaitu harus tidak ketat, yaitu harus longgar. Jadi pakaiannya itu harus longgar. Jadi meskipun menutupi tapi sampai memperlihatkan lekuk tubuh, itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu hal tersebut harus pakaian yang
longgar. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai edukasi estetika dalam etika, mengenai penerapan ayat Al-A'raf ayat 26 dan juga 27. Yang pertama mengenai kesadaran akan ide dasar. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya menutup aurat, menutup aib yang berada pada badan atau aurat-aurat baik laki-laki maupun perempuan itu merupakan ide dasar dari manusia atau fitrah dari manusia tersendiri. Coba misalkan kita contohnya kita di kampus atau di suatu perkumpulan, kita menggunakan pakaian, kemudian pakaian itu lepas begitu ditarik temennya atau di yang lain, itu kan kita kan ada ide dasar ketika pakaian kita terlepas atau tertanggalkan, kita mempunyai inisiatif untuk menutupinya, begitu dengan daun seperti halnya yang dialami oleh Nabi Adam ataupun dengan yang lainnya. Jadi ide dasar untuk menutupi aurat, di sanalah letak estetikanya. Estetika dalam apa? Yaitu di dalam menutupi suatu yang aib, suatu yang tidak enak, suatu yang tidak layak untuk dipandang. Jadi kalau zaman sekarang ya naudzubillah, ya dari ada ajaran-ajaran seperti yang dibawakan oleh budaya-budaya barat yang menggunakan pakaian you can see katanya, yaitu sebenarnya merupakan propaganda dari barat tersendiri. Propaganda dalam apa? Untuk mengkontaminasi pemikiran, mengkontaminasi ajaran-ajaran yang berada pada ajaran kita. Jadi saya alhamdulillah pernah menemukan redaksi pidato dari pendeta Yahudi. Redaksinya berbunyi begini. Jadi kita ketahui sendiri baik di Al-Qur'an itu bangsa orang Yahudi mempunyai ambisi tersendiri untuk menguasai seluruh dunia. Jadi itu bangsa Yahudi atau dikenal dengan Bani Israel dalam istilah penyebutan dalam Al-Qur'an. Jadi dalam memenuhi ambisinya yang masih kuat, mempunyai ajaran dan paradigma yang kuat mempertahankan agama, itu hanyalah agama Islam. Alhamdulillah. Di dalam isi pidatonya begini. Jadi pendeta itu mengatakan di suatu orasinya bahwasanya ketika itu pendeta ini akan mengirimkan orang-orang untuk belajar ke negeri muslim atau negeri Islam. Jadi begini, saya kirimkan kalian ke negeri-negeri muslim atau negeri-negeri Islam bukan untuk menghancurkan Al-Qur'an yang berada pada mereka, karena kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan kuat untuk menghancurkan Al-Qur'an mereka, kitab suci mereka. Tugas kalian adalah untuk menjauhkan mereka dari kitab suci mereka, karena dengan begitulah kalian dapat mengkontaminasi, dapat mencekoki pikiran-pikiran mereka, menjauhkan dari kitab suci mereka, baik dengan berpacara, dengan termasuk dalam dunia fashion itu yang menggunakan istilah fashion pakaian you can see. Jadi dari hal tersebut itu merupakan propaganda dari barat tersendiri. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan
untuk menjaga diri. Jadi kan kita ketahui bahwasanya tadi ketika pakaian dibutuhkan untuk melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan pada badan atau pada diri, pada misalkan cuaca ekstrim dan lain sebagainya, kita kan baru mempunyai inisiatif untuk melindungi diri. Kemudian yang terakhir mengenai sebagai perhiasan, yaitu keindahan yang menutupi aurat, yaitu suatu aib yang dapat merusak ketika dilihat. Jadi aurat kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya aurat itu dapat merusak atau membahayakan penglihatan dan juga otak tersendiri. Ya ada. Kemudian sedikit cerita terakhir, sedikit cerita mengenai sedikit cerita kemarin baru-baru ini, tahun 2019, tepatnya pada bulan Mei. Jadi ini masih awal-awal, waktu itu pada awal-awal terdeteksinya adanya virus baru di Wuhan atau di Cina, itu virus corona. Ketika baru terdeteksi di Cina, ini 2019 bulan Mei. Jadi di barat sana mengadakan sebuah konferensi, mengadakan sebuah perkumpulan semua tenaga medis, semua dokter di seluruh penjuru, baik itu dari muslim maupun non muslim. Ketika itu hal yang menarik ada sebuah dokter muslimah, saya lupa dari negara mana, ini dokter muslimah. Jadi ketika satu-satu tenaga dokter itu memberikan orasinya mengenai tanggapan mengenai virus yang berada di Wuhan, atau di Cina akan bernyebar luas. Jadi satu-satu dokter sudah memberikan tanggapannya, memberikan argumentasinya, set gitu. Kemudian yang melucu pada dokter muslimah ini, suatu yang menarik, suatu yang dapat kita jadikan pembelajaran juga. Jadi ketika dokter muslimah ini maju pada panggung untuk memberikan orasinya, jadi para hadirin baik itu dari dokter non muslim pun hadirin yang berada pada itu, mereka mengolok-ngolok, mencela akan busana atau pakaian fashion yang digunakan oleh dokter muslimah. Ya, secara Islami itu sudah menggunakan kerudung dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, orang ini lagi pasti dari Islam, pakaiannya jadul, ketinggalan zaman ya, kurang update katanya non muslim, memperolok-olok dokter muslimah tadi. Kemudian dokter muslimah tadi hanya menanggapinya dengan senyum. Tapi pada akhir sesi, dokter muslimah ini mengatakan bahwasanya sebenarnya kita ketahui dulu bahwasanya ketika manusia belum mengenal pakaian, itu belum mengenal fashion, yaitu tepatnya pada zaman purba, kita lihat manusia yang berada pada zaman purba bertelanjang, ya ada hanya menggunakan pakaian tapi hanya menutupi organ-organ yang vital. Itu kan kita melihatnya risih gitu.
Kenapa demikian? Karena mereka memang tidak atau belum mengetahui yang namanya pakaian, karena kebodohan mereka, ketidaktahuan, dan juga keprimitifan dari orang-orang zaman purba. Kemudian datanglah agama Islam, agama yang saya anut, untuk mengajarkan edukasi bagaimana bertingkah laku untuk menutupi suatu yang tidak enak, suatu yang tidak etis, suatu yang tidak layak untuk dipandang, yaitu aurat. Sebagaimana pada zaman-zaman purba, zaman-zaman jahilah terdahulu, ditutupi dengan apa? Agar timbul yang namanya suatu estetik, suatu keindahan. Jadi saya menggunakan ini merupakan suatu yang sangat modernis, suatu yang modern. Karena dari zaman dulu sampai sekarang kita ketahui siapa yang modern dan siapa yang masih terjebak dalam hal-hal yang dilakukan oleh zaman manusia, zaman-zaman purba dahulu. Jadi kalau zaman sekarang masih kembali lagi pada keadaan pada zaman purba, ya kita ketahui sendiri bahwasanya siapa yang telah menemukan atau telah mencapai pada tingkat modern atau tingkat yang lebih progresif. Jadi dari sana para hadirin, baik itu peserta maupun dokter, itu banyak yang sadar, akhirnya banyak yang terbuka hatinya untuk masuk Islam. Subhanallah. Jadi dari jawaban yang sangat sederhana gitu, jawaban yang sederhana, dan dengan santainya menjawabnya, dengan tanda kutip tidak sampai terlalu mendiskreditkan orang lain. Jadi sampai barulah orang lain baru mau masuk pada agama kita. Karena memang kalau kita ketahui kan banyak orang non muslim masuk ke agama Islam dikarenakan dari kesadaran ataupun penelitian mereka tersendiri. Jadi betapa indahnya agama kita ini. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang muslim ya harus bersyukur telah mempunyai ajaran undang-undang yang memang sesuai dengan fitrah dan juga fitrah dari manusia itu sendiri. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya dari awal sampai akhir, kami selaku presentasi mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami membuka kritikan seluas-luasnya demi kemajuan dunia keilmuan yang lebih progresif. Sekian dari kami. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.